Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, kali ini nih, kita bakal gali lebih dalam bab 4 dari materi kita. Fokusnya ke satu kata yang, menarik banget. Serendipitas. Kita mau coba kupas tuntas. Gimana sih koneksi-koneksi yang nggak terduga, yang sering kita anggap, ya ampun, kecelakaan beruntung gitu ya. Ternyata malah bisa jadi pemicu ide-ide keren. Ada polanya loh di balik keberuntungan ini. Iya, betul sekali. Nah, tujuan kita kali ini ya, itu, menggali lebih jauh. Kenapa sih momen aha itu kok seringnya muncul pas kita lagi nggak nyari? Terus, gimana lingkungan tertentu atau cara kita mikir bisa bantu munculin penemuan nggak sengaja ini? Dan yang lebih bikin kaget lagi, gimana caranya kesalahan malah bisa jadi batu loncatan? Siap ya kita jelajahi sisi acak, tapi penting ini dari ide-ide cemerlang? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Siap. Serendipitas ini emang sering banget dianggap ya udah untung-untungan aja gitu. Padahal kalau kita lihat materinya, ada mekanisme di baliknya. Intinya tuh soal jaringan. Jaringan neuron di otak kita, ya. Tapi juga jaringan sosial, jaringan informasi di luar sana. Gimana semua itu memfasilitasi pertemuan ide-ide yang tadinya nggak nyambung sama sekali. Jadi ada polanya ya? Ada polanya, betul. Bahkan kita bisa loh ngerancang lingkungan supaya kemungkinan koneksi bagus ini lebih sering terjadi. Nanti kita lihat deh contoh-contoh spesifiknya, ada yang mungkin agak mengejutkan. Kayak misalnya peran positif dari, istilahnya, kebisingan atau noise di otak. Atau malah gimana kesalahan itu bisa jadi bahan bakar penemuan. Oke, menarik banget. Kita mulai dari dasar dulu kali ya. Istilah firasat atau hunch itu sebenarnya apa sih? Di sumber ini dibilangnya kayak sekumpulan sel saraf di otak kita yang nyala barengan gitu ya, satu jaringan aktif. Iya, semacam pola aktivasi gitu. Tapi gimana caranya firasat ini bisa jadi gede, jadi ide beneran? Kuncinya, tadi Anda bilang, koneksi ya. Nah, ini kan nyambung ke perdebatan lama nih di neuroscience. Soal koneksi antar saraf itu, kimiawi atau elektrik sih sebenarnya? Nah itu dia, ternyata jawabannya dua-duanya. Jadi single itu jalannya pakai listrik di sepanjang akson neuronnya, tapi pas mau ngobrol antar neuron di celah sinapsis itu, nah itu pakai zat kimia, yang kita kenal neurotransmitter itu. Contoh paling terkenalnya yaitu eksperimen Otto Lowy awal 1920-an. Mungkin pernah dengar ya yang pakai jantung katak itu. Oh iya. Saya kayaknya pernah baca sekilas. Dia stimulasi satu jantung, terus cairannya diambil, dites ke jantung lain gitu kan? Tepat. Jadi dia stimulasi saraf vagus di jantung pertama, jantungnya jadi lebih lambat detaknya. Cairan dari situ dia tetesin ke jantung kedua. Jantung kedua ikutan melambat juga. Wah. Nah, itu bukti adanya transmisi kimiawi. Dia nemuin peran asetilkolin yang bikin lambat, terus dia tunjukin juga peran adrenalin yang bikin cepat. Tapi nih, yang bikin cerita ini nyambung banget ke serendipitas itu, gimana Lowy bisa kepikiran ide eksperimen itu? Gimana emangnya? Ada cerita di baliknya? Beneran ada. Ternyata dari mimpi. Dan bukan cuma sekali, tapi 2 kali mimpi. Serius? 2 kali? Iya. Malam pertama dia kebangun, idenya jelas banget. Langsung dicatat dong. Tapi sialnya, paginya dia nggak bisa baca catatannya sendiri. Tulisan dokter kali ya. Waduh, frustrasi banget pasti ya. Pasti. Untungnya malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Idenya jelas lagi. Nah, kali ini dia nggak nunggu pagi. Langsung bangun ke lab, kerjain eksperimennya. Wow, jadi benar-benar dari mimpi ya? Bukan cuma kiasan gitu, ide datang kayak mimpi. Sama sekali bukan kiasan. Ada penjelasan biologisnya loh. Jadi pas kita tidur di fase REM, Rapid Eye Movement itu, sel-sel otak di batang otak yang ngelepasin asetilkolin, nah, neurotransmitter yang sama di eksperimen Lowy tadi itu jadi aktif. Tapi aktifnya agak acak gitu. Aktif acak? Maksudnya gimana? Yah, aktivitas acak ini mancing macam-macam memori sama asosiasi di korteks otak kita. Kayak ngocok kartu memori aja gitu, agak berantakan. Kebanyakan koneksi baru yang kebentuk ya. Nggak ada artinya, cuma sampah pikiran aja. Tapi sesekali di tengah kekacauan itu, otak kita yang lagi mimpi ini bisa aja nemu hubungan berharga. Hubungan antar ide yang pas kita sadar tuh kelewat. Karena kita mikirnya terlalu lurus, terlalu terstruktur. Jadi kayak otak lagi main-main sendiri gitu ya? Bisa dibilang gitu.
Kayak lagi eksplorasi acak di dalam ruang kemungkinan terdekat atau adjacent possible pikiran kita. Contohnya banyak kok di sejarah sains. Dmitri Mendeleev yang bikin tabel periodik itu konon idenya juga dari mimpi. Terus John Carew Eccles, pemenang Nobel, juga dapat pencerahan soal inhibisi sinaptik juga dari mimpi. Malah ada eksperimen modern dari Ulrich Wagner, dia nunjukin kalau tidur itu bantu orang nemuin pola tersembunyi di soal matematika. Kemampuannya bisa naik 2 kali lipat loh setelah tidur. Wah, signifikan banget ya. Iya, jadi mimpi itu bisa kita anggap kayak subprimordial pikiran kita lah. Tempat ide-ide ngambang bebas, terus bisa aja tiba-tiba nyambung jadi kombinasi baru yang mengejutkan. Ini relevan banget sih. Pasti banyak dari kita yang pernah ngalamin. Mungkin Anda juga, para pendengar, tiba-tiba dapat solusi pas bangun tidur, atau pas lagi nyantai, malah kepikiran. Cerita Lowy tadi juga kan ternyata firasat soal transmisi kimiawi, itu udah dia pikirin 17 tahun. Lama banget ya. Lama banget. Jadi mimpi itu seringnya bukan bikin ide dari nol ya, tapi kayak ngasih potongan puzzle terakhir gitu. Buat nyambungin titik-titik yang udah lama kita kumpulin. Tepat sekali. Melengkapi proses yang sudah berjalan. Oke, itu tadi soal mimpi dan tidur REM. Nah, gimana pas kita lagi melek? Otak kita kerjaannya lurus-lurus aja gitu, teratur logis. Ternyata nggak juga ya. Di sumber ini dijelasin ada momen phase locking. Itu pas jutaan neuron denyutnya barengan, sinkron banget. Penting buat fokus ngerjain tugas. Tapi ada juga periode pas otak kita masuk mode yang lebih kacau gitu secara listrik. Disebutnya noise atau kebisingan. Neuronnya nggak sinkron. Iya, kayak pas kita nyari sinyal radio AM gitu. Ada suara jernihnya tapi banyak kresek-kreseknya juga kan. Nah itu analoginya. Nah, yang bikin kaget nih, kresek-kresek atau noise ini katanya malah penting, ya. Ada studi Robert Thatcher tahun 2007, dia lihat aktivitas otak anak-anak, nemuin korelasi yang, wah, aneh banget. Aneh gimana tuh? Jadi semakin lama otak si anak ini ada di mode noise, rata-rata sih cuma 55 milidetik, tapi beda-beda tiap anak, skor IQ-nya malah makin tinggi. Tunggu. Jadi makin kacau sebentar itu, makin tinggi IQ. Bukan kebalikannya. Ini beneran ngubah cara pandang soal kecerdasan sih. Biasanya kan mikirnya makin teratur makin pinter. Betul, logikanya kan gitu ya. Tapi temuannya malah sebaliknya. Setiap milidetik tambahan di mode kacau ini, korelasinya bisa nambah sampai 20 poin IQ. Gila kan? Wow. Sebaliknya, kalau periode phase lock-nya yang lebih lama, yang sinkron tadi, malah skor IQ-nya cenderung lebih rendah. Hipotesisnya, nih periode noise ini ngasih kesempatan buat otak kita eksperimen. Nyoba-nyoba koneksi baru antar neuron yang mungkin nggak bakal nyambung kalau kondisinya lagi rapi jali gitu. Mode phase lock buat jalanin rencana, ngerjain kebiasaan. Nah, mode kacau ini buat nyerap info baru, eksplorasi strategi baru. Intinya, buka pintu buat serendipitas di level sel saraf. Jadi kayak mimpi kecil gitu ya, pas kita lagi melek. Bisa dibilang gitu. Bermimpi di latar belakang ya, sekitar 55 milidetik sekali, ada jendela kesempatan buat koneksi baru yang nggak terduga. Oke. Dari noise di otak, kita pindah ke kesalahan dalam skala lebih gede. Kita kan sering diajarin, jangan bikin salah, hindari kesalahan. Tapi gimana kalau kesalahan itu, kayak noise tadi, malah penting buat inovasi? Sumber ini ngasih contoh menarik dari evolusi biologi. Kita tahu kan reproduksi aseksual, kayak cloning gitu. Itu lebih cepat, lebih efisien energinya. Tapi kok banyak banget organisme, termasuk kita, milih reproduksi seksual yang lebih ribet? Nah, itu pertanyaan bagus. Karena evolusi itu, kalau dilihat jangka panjang, bukan cuma soal cepet-cepetan berkembang biak, tapi juga soal inovasi, kemampuan adaptasi. Reproduksi seksual itu kan nyampur materi genetik, DNA dari 2 individu beda. Hasilnya, variasi genetik di keturunannya jadi jauh lebih banyak dibanding kalau cuma ngeklon diri sendiri. Nah, variasi ini penting banget buat bisa bertahan kalau lingkungan berubah. Atau kalau ada tantangan baru kayak penyakit atau parasit. Oh, jadi seksualitas itu sendiri sebenarnya cara buat bikin kejutan atau variasi ya? Biar nggak gitu-gitu aja. Kurang lebih gitu. Contoh yang jelas banget itu kutu air Daphnia. Unik banget nih hewan. Kalau kondisi lagi enak, stabil, dia reproduksinya aseksual aja. Bikin klon betina cepet banget. Efisien ya? Egi,
beralih ke reproduksi seksual. Hasilnya, telur-telur yang lebih tahan banting dan genetiknya lebih beragam. Wah, pinter juga ya kutu air. Ini kayak strategi inovasi biologis yang dipicu sama tekanan. Dia memilih buat naikin potensi serendipitas genetik pas lagi butuh banget. Nah, selain nyampur gen lewat seks, kesalahan juga punya peran langsung lewat mutasi DNA. Perubahan acak di kode genetik pas DNA disalin. Meskipun sel kita punya mekanisme perbaikan DNA yang canggih banget buat jaga info genetik, kayaknya evolusi sengaja deh, biarin pintu buat mutasi ini kebuka dikit. Sengaja dibiarin salah dikit gitu. Kayaknya gitu, tingkat mutasinya kayaknya udah diatur sama evolusi. Nggak boleh ketinggian, karena kebanyakan mutasi kan bahaya atau nggak ngaruh. Tapi juga nggak boleh nol sama sekali. Karena sesekali, mutasi itu bisa nguntungin banget. Jadi evolusi itu kayak berjudi dikit ya, ngambil resiko salah demi peluang maju gitu. Persis. Dan ada bukti menarik loh dari studi Susan Rosenberg pakai bakteri E. coli. Dia nemuin, pas bakteri ini stres, misalnya kurang makanan, mekanisme perbaikan DNA-nya jadi kurang akurat. Akibatnya, Tingkat mutasi malah naik. wah, malah sengaja dibikin lebih gampang salah pas lagi susah. Seolah-olah gitu, kayak mikir, oke, lagi susah nih, resiko dapat mutasi jelek jadi sepadan deh sama peluang siapa tahu dapat satu mutasi bagus yang bisa nyelamatin kita semua. Ini kayak manajemen resiko di level sel buat manfaatin potensi kesalahan. Gila, rumit ya ternyata. Dan ada kaitan lagi nih antara seks sama kesalahan mutasi ini. Reproduksi seksual punya untung tambahan. Dia bisa misahin gen mutasi yang bagus dari gen lain yang mungkin bikin tingkat mutasi tinggi, yang jangka panjangnya lebih banyak bikin mutasi jelek. Jadi keturunan bisa aja dapat sifat bagus dari satu induk, tapi dapat kemampuan perbaikan DNA yang bagus dari induk lain. Jadi seks itu bantu alam manen hasil serendipitas dari kesalahan, mutasi, tapi sambil ngurangin resiko jangka panjang dari kebanyakan salah. Elegan banget kan mekanismenya? Iya, masuk akal. Jadi, kalau serendipitas yang datang dari noise sama kesalahan ini ternyata penting banget. Pertanyaannya kan, bisa nggak kita sengaja bikin kondisi biar serendipitas lebih sering muncul? Atau paling nggak, punya kebiasaan biar kita lebih gampang kesandung ide bagus? Nah, itu pertanyaan intinya. Sumber ini ngasih beberapa petunjuk praktis. Ingat, cerita mimpi Kekule tadi soal struktur benzena. Dia lihat ular makan ekornya sendiri pas setengah tidur depan perapian. Iya, uroboros ya. Betul. Tapi mimpi itu jadi bermakna cuma karena Kekule udah bertahun-tahun mikirin soal struktur benzena itu. Jadi, serendipitas itu sering butuh jangkar. Butuh masalah, pertanyaan atau firasat yang udah ada di kepala kita. Oke, jadi harus ada modal dulu ya. Harus ada sesuatu yang lagi kita pikirin. Contoh lain, Henry Poincaré, matematikawan hebat itu, dia sering cerita, ide-ide paling orisinilnya malah datang bukan pas lagi kerja keras di meja, tapi pas lagi jalan-jalan santai, naik bis, pas lagi rileks. Kenapa gitu ya? Teorinya, pas pikiran kita nggak terlalu fokus, agak ngelamun gitu, atom-atom ide di kepala kita kayaknya jadi lebih bebas buat saling tabrakan, ngebentuk kombinasi baru yang nggak kepikiran sebelumnya. Mirip kayak proses mimpi atau noise tadi, tapi ini pas sadar. Menarik. Ada contoh lain? Ada. Contoh modernnya, Bill Gates. Dia punya kebiasaan unik, reading vacations. Dia rutin ngisihin waktu, bisa seminggu penuh, cuma buat baca buku sama artikel dari macam-macam bidang. Tujuannya apa tuh? Cuma nambah ilmu. Bukan cuma itu, tujuannya eksplisit buat mancing koneksi baru antar ide dari bidang yang beda-beda, selagi infonya masih segar di kepala. Ini usaha sadar buat bikin tabrakan ide yang produktif. Kunci dari semua contoh ini ya, itu tadi, nyiptain lingkungan atau kebiasaan yang bikin tabrakan bermakna ini lebih mungkin terjadi. Bukan cuma soal dapat info acak, tapi nemu sesuatu yang nyambung sama jangkar kita, firasat, masalah, proyek yang lagi kita geluti. Sumber ini juga nyebut ada alat bantu digital loh yang coba niru proses ini, kayak software manajemen pengetahuan namanya Devonthink. Oh iya. Gimana cara kerjanya tuh? Si Devonthink ini pakai algoritma semantik gitu.
Buat analisis, terus nemuin hubungan tersembunyi antar potongan info yang udah kita kumpulin di situ, bisa artikel web, catatan, kutipan buku, PDF, macam-macam lah. Dia bisa ngasih saran, dokumen ini kayaknya nyambung deh sama catatan kamu yang itu. Kadang dengan cara yang bikin kita kaget, nggak kepikiran kalau nyari pakai kata kunci biasa. Mirip cara kerja mimpi lah, nyambungin ide secara asosiatif. Wah, canggih juga ya. Bedanya karena kita sendiri yang milih info apa aja yang dimasukin, koneksi serendipitas yang muncul jadi lebih mungkin relevan, nggak kayak nemu sesuatu acak banget di internet gitu. Nah, nyambung nih ke soal dunia digital, internet. Ada perdebatan seru kan di sumber ini? Internet dengan segala algoritma personalisasi, filter bubble, echo chamber-nya, itu sebenarnya malah ngurangin peluang kita nemu hal baru secara nggak sengaja, atau malah sebaliknya, karena banyak banget info dan link, malah bikin serendipitas makin gampang. Iya, itu debat klasik ya. Dibandingin sama pengalaman lama, kayak jalan-jalan di rak buku perpustakaan gitu. Gimana tuh? Argumen yang cukup kuat di materi ini sih, arsitektur dasar dari web, konsep hypertext-nya yang bikin kita bisa lompat dari ide ke ide, sifat terbukanya buat siapa aja publikasi, itu sebenarnya sangat mendukung serendipitas. Filter sama personalisasi emang ada, tapi itu seringnya muncul karena infonya kebanyakan. Terlalu banyak potensi kejutan, bukan karena kurang. Mungkin masalahnya bukan di teknologinya, tapi di cara kita pakainya. Atau mungkin di hal lain. Soal keseimbangan antara keterbukaan yang mancing serendipitas sama kebutuhan buat ngelindungin ide, hak cipta, paten, gitu-gitu. Maksudnya, kalau terlalu dilindungin, malah susah inovasi gitu. Bisa jadi. Kalau ide terlalu cepat dikunci, aliran bebasnya, tabrakan ide antar bidang jadi kehalang. Padahal dari situ sering muncul inovasi. Contoh menarik dari perusahaan nih, ada inisiatif Nike Green Exchange. Di situ, Nike sengaja ngerilis 400-an paten mereka soal teknologi ramah lingkungan. Biar bisa dipakai bebas sama perusahaan lain, bahkan pesaing, tapi di bidang yang nggak langsung bersaing sama Nike. Misalnya, teknologi bahan Nike dipakai industri otomotif gitu. Loh kenapa gitu? Nggak rugi tuh ngasih keunggulan gratis? Tujuannya strategis. Dengan ngebuka paten itu, Nike kan jadi nambah banyak banget otak yang ikut mikirin dan eksperimen pakai ide-ide itu. Ini ningkatin kemungkinan terjadinya eksaptasi. Eksaptasi. Apa tuh? Itu istilah buat penggunaan ide atau teknologi buat tujuan baru yang sama sekali nggak kepikiran sama penciptanya. Jadi Nike kayak bertaruh inovasi lanjutan yang muncul dari kolaborasi terbuka ini, ya meskipun nggak langsung mereka kontrol, ujung-ujungnya bakal bawa manfaat juga buat mereka atau industrinya. Cara mikir yang beda banget soal inovasi dalam jaringan. Wah, keren juga ya pendekatannya. Itu kan level korporasi gede. Kalau buat di dalam organisasi sendiri gimana? Sesi brainstorming biasa kan sering terbatas ya. Waktunya pendek, orangnya itu-itu aja. Betul. Ide bagus kadang nggak muncul pas itu juga. Atau malah datang dari orang di departemen lain yang nggak ikut. Iya banget. Alternatifnya, kata sumber ini, ya bikin sistem biar proses tukar firasat atau ide itu jalan terus. Nggak cuma pas rapat, jalan di latar belakang gitu, asinkron. Misalnya bikin semacam database firasat internal. Terbuka buat semua orang di organisasi. Siapa aja bisa masukin ide mentah, pertanyaan, atau temuan menarik sekecil apapun. Oh, kayak program 20% time-nya Google atau ID Exchange-nya Salesforce gitu ya? Nah, iya, prinsipnya mirip. Sistem kayak gini bikin ide-ide kecil atau firasat awal itu nggak gampang hilang. Bisa awet, muter-muter, dilihat orang lain dari macam-macam latar belakang. Dikasih komen, dikembangin, dan yang penting bisa nyambung sama firasat atau ide lain yang mungkin udah ada duluan di sistem. Ini kayak bikin memori organisasi buat ide-ide setengah jadi. Jadi ningkatin peluang koneksi serendipitas antar ide yang mungkin kepisah waktu atau departemen. Tapi ya tentu biar efektif, harus ada tindak lanjutnya. Ide bagus harus dihargai, biar orang semangat terus nyumbang ide. Oke deh. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari awal sampai akhir, kesimpulan utama soal bab 4 ini, serendipitas itu penemuan tak terduga yang berharga, itu ternyata bukan cuma soal untung-untungan pasif. Bukan sekedar nunggu durian runtuh. Betul, tapi lebih ke proses aktif yang bisa kita usahain. Soal nyiptain dan nempatin diri di lingkungan, plus punya kebiasaan yang bikin koneksi acak tapi bermakna, itu lebih mungkin terjadi. Entah itu lewat proses di otak kita sendiri, kayak pas tidur rem nyambungin ide lama, kayak Lowi tadi,
Atau ngebiarin ada noise produktif pas melek buat eksplorasi koneksi baru, kayak studi Thatcher. Atau bahkan dengan nerima, malah manfaatin peran positif dari kesalahan dan variasi. Baik di evolusi, kayak si Daphnia, atau di proses penemuan, kayak alat pacu jantung Great Batch yang ketemu karena salah ambil komponen. Iya. Dan juga lewat kebiasaan kita sendiri ya, sengaja dibangun. Kayak ngebiarin pikiran ngelamun pas jalan kaki, poicere, atau baca macam-macam biar ide tabrakan, Bill Gates. Betul. Sampai akhirnya lewat desain platform atau sistem yang lebih terbuka. Di dunia digital, potensi asli web. Atau di organisasi, Nike Green Exchange, database firasat tadi. Intinya sih, kita semua bisa secara sadar nyoba jadi lebih serendipitous. Kuncinya di keterbukaannya. Terbuka sama koneksi baru, info dari mana aja, ngebiarin ide nabrak, bahkan terbuka sama kemungkinan kalau yang awalnya kayak salah atau gangguan, malah jadi bibit inovasi. Anda nyimpulinnya bagus banget. Kita emang nggak bisa maksa momen aha datang kapan kita mau. Nggak ada resep pastinya. Tapi dengan ngerti polanya, kayak yang kita bahas tadi, kita bisa mulai ngebangun semacam arsitektur keberuntungan kita sendiri. Arsitektur keberuntungan, istilah bagus tuh. Ya, arsitektur mental pribadi kita atau arsitektur organisasi tempat kita kerja yang intinya naikin kemungkinan terjadinya penemuan berharga yang nggak terduga itu. Jadi, mungkin pertanyaan buat Anda renungkan nih para pendengar, setelah dengerin ini, gimana caranya Anda bisa nyiptain lebih banyak ruang fisik, mental, digital buat terjadinya tabrakan ide tak terduga ini di rutinitas Anda sehari-hari. Jangan-jangan selama ini Anda terlalu fokus sama keteraturan, efisiensi, sama menghindari salah, sampai nggak sadar malah nutup pintu buat noise atau kekacauan yang sebenarnya bisa jadi sumber ide baru. Dan sebagai penutup nih, mungkin pemikiran yang agak provokatif ya. Jangan-jangan kesalahan terbesar yang bisa kita lakuin pas lagi ngejar inovasi itu malah usaha kita yang terlalu keras buat ngilangin semua kemungkinan salah, semua ketidakteraturan, dan semua jalan menuju koneksi tak terduga. Sesuatu buat direnungkan lebih lanjutnya. Oke deh, sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.